A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Marida ini artinya apa? Durhaka atau terkutuk atau sakit atau apalah artinya. Intinya bahwa yang mereka sembah orang-orang kafir ini itu adalah setan yang terkutuk. Kan gitu. Nah, ini yang harusnya mereka kemudian tuntaskan. Kenapa? Karena Al-Quran datang membahas mereka. Al-Quran kita datang membahas mereka. Bahwa mereka itu penyembah setan. Nah, sementara di dalam pengajaran Yesus sendiri dalam kitab mereka, ada data yang sangat jelas menerangkan begini. Di dalam Yohanes, coba dilihat dalam Yohanes 12 nomor 30. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Itu kata Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara apologet baik Islam maupun Kristen. Ketika kita berbicara mengenai Yohanes 31, di situ Yesus sendiri yang berkata bahwasanya penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Ada yang bisa jawab? Bahasa Yunaninya exo. Jadi penguasa dunia yaitu iblis itu akan dilemparkan keluar. Maksudnya dilemparkan keluar dari mana ini? Dari Hades. Dari Hades. Ada lagi yang tahu? Alam maut, dari alam maut. Dari alam maut. Ada lagi yang lain? Apakah dilemparkan dari langit ke bumi maksudnya? Kalau dilemparkan dari langit ke bumi, berarti itu bukan keluar dari langit. Tapi di situ dikatakan kata exo. Exo itu keluar. Kata Yesus, ya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar berarti dari satu tempat lalu keluar dari tempat itu. Ada nggak pernah iblis kemudian pernah dimasukkan ke tempat sesuatu? Gua ya. Kalau di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, goa. Betul? Iya. Kalau di Yesaya 14:15, dalam kubur. Betul? Wah, berarti gua yang adalah kuburan. Wah. Nggak bisa, bukan keluar dari surga. Karena itu pada saat itu Yesus menerangkan keadaan Yesus. Ketika ada suara gempa kemudian terdengar di dalam Yohanes 12 ini, ya, di situ Yesus sendiri mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dunia yang dihakimi, bukan surga. Dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, bukan penguasa surga. Penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Exo. Wah. Ya elah, berarti yang keluar dari goa yang adalah kuburan itu iblis berarti, Bang. Pintar. Makanya ada kan yang datang, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Benar? Karena memang iblis telah diberi kuasa juga kan akunya, Bang. Itu Lukas 4 itu. Iya, Lukas 4:6 kan? Iya, betul. Nah, sekarang ketika di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus berkata, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang. Dan iblis tidak sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia siapa? Iblis. Iblis dikatakan keluar, mau dilemparkan keluar. Iblisnya tadi ditaruh di mana? Goa. Kuburan. Goa yang adalah kuburan. Kuburannya adalah dewa. Goa. Kenapa Yesus mengatakan kemudian angkatan jahat ini? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tanda yang dijadikan adalah keluar dari perut bumi.
Ayo, Ih, takut. ayo. Makanya bantah Al-Quran. Ketika dikatakan oleh Al-Quran wa iyaduuna illa syaitanam marida, yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, kan gitu. Nah, iblis ini kan memang bersumpah. Iblis ini bersumpah, karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kan Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Belum lagi Al-Quran mengatakan, Allah laqad arsalna ila umamin min qabli fasayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Kan Al-Quran mengatakan demikian. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi setan menjadi terasa indah bagi mereka perbuatan mereka. Setan menjadikan perbuatan mereka terasa indah, sehingga setan menjadi pemimpin bagi mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ada iblis yang menjadi pemimpin. Memimpin berarti ada manusia terpimpin. Sekarang pertanyaannya, ketika ada manusia terpimpin dan pimpinannya itu adalah iblis, siapa yang mendompleng nama utusan Tuhan, tetapi ajaran agamanya tidak sesuai dengan nabi yang didompleng itu? Oten. Nah itu, ini yang harusnya dibahas oleh orang Kristen, bukan menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran sementara mereka nggak tahu apa isinya, kandungannya. Harusnya kayak gitu, ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada intinya yang harus diperjuangkan kemudian oleh apologet Islam Indonesia itu menyampaikan kebenaran Al-Quran dengan meneguhkan poin-poin di mana mereka itu adalah penyembah-penyembah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Siapa sih yang menyembah makhluk terkutuk? Oten. Iblis itu makhluk nggak? Makhluk. Nah, Masya Allah. Jadi Yesaya 14:15, iblis masuk ke dalam kubur, dilemparkan ke dalam kubur. Dan coba Anda lihat di dalam Markus 16:12, penulisnya mengatakan apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Benarlah itu Yesus? Benarlah itu Yesus? Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Benar. Kan yang dilihatnya bukan Yesus nih, tapi ditulisnya Yesus menampakkan diri dalam rupa lain, karena bukan Yesus. Iya benar-benar. Kan bukan Yesus, jadi pengarang tinggal nulis Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Padahal itu bukan anak Maria. Ini yang harusnya penghujat Kristen ini selesaikan, bahwa yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Bukan sibuk menghujat Al-Quran, bukan sibuk menghujat Al-Quran. Jadi kalau misalnya mereka bisa meloloskan, kemudian bisa meloloskan agama mereka, berarti Islam gagal. Tapi ternyata agama mereka nggak bisa diloloskan. Dalam poin-poin kebenaran, baik itu kitab suci yang mereka anggap suci, maupun pengajaran Yesus sendiri di dalam buku yang mereka pegang sebagai kitab yang mereka anggap suci, itu nggak bisa meloloskan agama mereka, agama Kristen ini. Bible tidak meloloskan agama Kristen. Jadi bagaimana mungkin agama yang tidak lolos dari sembahannya sendiri bisa mengotak-atik kemudian Al-Quran? Iya kan? Kenapa orang Yahudi tidak mengotak-atik Al-Quran? Ayo, ada nggak orang Yahudi yang berani mengotak-atik Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Tunjukkan satu orang Yahudi yang mengotak-atik Al-Quran. Ada? Nggak ada. Tapi kalau mereka orang Kristen ini sudah nggak lolos di dalam kitabnya sendiri, tidak memiliki kemudian pegangan dalam kitabnya sendiri, bahkan untuk berpegang kepada akidah yang diajarkan oleh Yesus pun tak sanggup. Ngobok-ngobok Quran.
ngomong Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah.